Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Firmansyah dengan NIM 2301030009 dari kelas BKI 2A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian, tujuan, dan fungsi bimbingan konseling. Jadi, apa itu bimbingan konseling? Apa tujuan dari bimbingan konseling? Dan apa fungsi dari bimbingan konseling? Yang pertama, pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara pembimbing atau konselor dengan individu atau kelompok yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok tersebut mengembangkan potensi diri, menyelesaikan masalah, dan mencapai kesejahteraan secara pribadi, sosial, dan akademis. Kemudian, tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang berminat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Adapun tujuan bimbingan secara khusus yang merupakan penjabaran dari tujuan umum telah banyak dirumuskan dalam definisi bimbingan, antara lain bimbingan dinyatakan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu agar individu tersebut yang pertama mengerti dirinya dan lingkungan, yang kedua mampu memilih, memutuskan, dan merencanakan kehidupannya secara bijaksana baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan sosial pribadi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dan kesanggupan secara maksimal. Yang keempat, memecahkan masalah yang dihadapi secara bijaksana. Yang kelima, mengelola aktivitas kehidupannya, mengembangkan sudut pandangnya, dan mengambil keputusan serta mempertanggungjawabkannya. Dan yang keenam, memahami dan mengarahkan diri dalam bertindak serta bersikap sesuai dengan tuntutan keadaan lingkungannya. Kemudian, tujuan bimbingan konseling yang terkait dengan aspek akademis belajar adalah: yang pertama, memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya sehingga lebih terarah dalam proses pencapaiannya. Yang kedua, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Yang ketiga, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang keempat, memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif. Dan yang kelima, memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Kemudian fungsi dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya berupa kelebihan, potensinya, dan kekurangan dalam lingkungannya, meliputi pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, fungsi pencegahan atau preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan akan terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami dan dirasakan oleh konseli. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dan fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang dapat memfasilitasi perkembangan konseli. Kemudian yang keenam, fungsi adaptasi, yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Kemudian yang ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseli dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Dengan demikian, konseli dapat melakukan aktivitas normal yang berlaku di lingkungan mereka, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang kedelapan, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, bertindak, atau berkehendak. Konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki yang tepat dan benar sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Yang kesembilan, fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan pada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal
serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Yang ke-10, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi bimbingan konseling. Bila mana ada kurangnya mohon dimaafkan. Insya Allah, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.